Tegalrejo Salatiga. Kembali lagi kita bersama dalam program pemahaman Alkitab pada saat sore hari ini. Namun sebelumnya saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur padamu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Apa yang telah kami kerjakan kiranya Engkau memberkati sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk sama-sama ber-PA pada hari ini. Kiranya Engkau mencurahkan roh-Mu sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita hayati bersama pada saat sore hari ini adalah menyongsong Tuhan dengan bijak dari bacaan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jika yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, dan Saudara Melben akan memberikan pengantar teks bagi kita semua. Terima kasih Saudari Esther yang telah memimpin kita dalam doa dan membaca ayat firman Tuhan. Dan pada sore hari ini saya akan memberikan pengantar teks bacaan. Di Tesalonika, pekabaran Injil Paulus dan Silas diterima baik oleh orang Yahudi maupun non-Yahudi, sehingga terbentuklah gereja di Tesalonika. Namun, pemberitaan Injil bahwa Yesus adalah Raja dianggap sebagai perlawanan terhadap Kaisar. Hal ini mengakibatkan penganiayaan kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini adalah usaha Paulus untuk berhubungan kembali dengan jemaat Tesalonika. Ada jemaat-jemaat yang meninggal akibat penganiayaan. Bagaimana nasib mereka yang meninggal ini? Paulus menegaskan bahwa relasi kasih kita dengan Kristus tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Iman kepada Kristus yang bangkit memberikan harapan di masa depan membawa kita akan berpartisipasi dalam kebangkitannya. Perikop ini sering memunculkan perdebatan. Munculnya teologi rapture atau teologi pengangkatan. Konsep pengangkatan cukup mengerikan karena yang dianggap berarti selamat dan tidak akan musnah di bumi. Kata kunci di bagian ini pada ayat yang ke-17 menggunakan kata menyongsong. Dalam bahasa Yunani adalah apantesis, yang lebih pas diterjemahkan menjumpai. Jika kita perhatikan kisah Yesus di dalam Alkitab, kita akan melihat dengan jelas bahwa Yesus adalah wujud nyata dari Allah. Secara dramatis ini juga muncul ketika Yesus memasuki Yerusalem. Banyak orang menyongsong Yesus menyambut Sang Raja yang datang ke bumi. Dengan kata lain, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17 tidak sedang berbicara tentang pengangkatan yang meninggal di bumi. Teks ini
lebih berbicara bagaimana kita yang percaya menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja turun untuk berkaya di bumi. Yesus yang datang kembali menyatakan kemuliaannya di bumi. Tentu ada banyak narasi bahkan spekulasi yang berkembang. Akan tetapi kita sebagai orang yang percaya akan kedatangan Yesus kembali perlu berharap penuh bahwa Yesus akan datang untuk memulihkan bumi. Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan, dan PA kita pada sore hari ini akan dipandu oleh Pendeta Widi. Terima kasih Saudara Melbourne yang sudah memberikan pengantar untuk teks bacaan pemahaman Alkitab kita hari ini yang merupakan salah satu dari bacaan leksionari. Saudara, dalam bacaan kita hari ini yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, di sana ada sebuah pemahaman teologi yang sangat populer di kalangan Kristen orang percaya, yaitu teologi pengangkatan. Orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen akan diangkat ke surga dan yang lainnya dibiarkan ditinggalkan di dunia dan mereka yang ditinggalkan itu akan binasa. Saudara, sebenarnya pemahaman yang populer ini ada sebuah masalah yang serius. Masalah seriusnya seperti apa? Masalah serius jika diperhadapkan dalam pemahaman inti iman Kristen. Pemahaman inti iman Kristen yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena apa? Dari sejak semula umat percaya menghayati imannya bahwa Allah itu menciptakan dunia sungguh sangat baik dan Tuhan memeliharanya. Dan saudara-saudara, pemahaman umat percaya ini juga ada di dalam janji Tuhan, perjanjian Allah tentang bumi yang akan terus dijaga dan tidak dibinasakan dalam kisah Nuh, Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Lalu bagaimana kita memahami bacaan firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ini dalam teologi pengangkatan? Di sana biasanya melandaskan pemahaman itu dengan Injil Matius pasal yang 24 ayat 37 sampai dengan 44. Di sana memang dikisahkan bahwa ada semacam peristiwa pengangkatan itu, terutama pada ayat 40 dan 41. Pada waktu ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan hilang dan yang satu ditinggalkan. Ketika ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang satu hilang diangkat dan yang satu ditinggalkan. Bagaimana kita memahaminya? Kita perlu melihat pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-37, bahwa Tuhan Yesus mengacu pada kisah Nuh dan air bah untuk menjadi landasan pemahaman peristiwa pengangkatan ini. Kira-kira bagaimana saudara kalau kita melihatnya dari kisah air bah? Mereka yang selamat, yaitu keluarga Nuh, adalah mereka yang dibiarkan untuk melanjutkan kehidupan di dunia, diberikan tanggung jawab yang baru. Dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang dilenyapkan dari muka bumi ini. Jadi kalau mengacu pada kisah Nuh ini, maka peristiwa pengangkatan itu bisa jadi justru mereka yang diangkat adalah yang binasa. Dan mereka yang ditinggalkan di dunia ini adalah mereka yang terus dipercaya untuk melanjutkan kehidupan dunia dan diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki sebagaimana kita menjadi bagian dari karya Allah untuk pemulihan dunia ini menjadi garam dan terang bagi dunia. Lalu saudara, bagaimana sih kita memahami teks bacaan firman Tuhan yang merupakan salah satu bacaan leksionari, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 18 ini? Saudara, kata diangkat tadi jelas diangkat bersama-sama dalam awan untuk apa? Untuk menyongsong Tuhan.
menyongsong Tuhan, apantasis. Dan kalau kita mengacu bacaan leksionari Injil hari Minggu ini, yaitu Matius 25 ayat 1 dan 6, paling tidak kita melihat di sana. Mempelai laki-laki itu disongsong oleh 5 gadis yang bijaksana. Ada 5 gadis yang bodoh yang tidak berhasil menyongsong. Tapi kita bisa melihat bagaimana 5 gadis yang bijaksana itu akhirnya masuk dalam perjamuan kawin yang sudah disediakan, yang sudah dipersiapkan ketika mempelai laki-laki itu datang. Jadi tugas dari para penyongsong 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu sesungguhnya adalah untuk sebuah prosesi bagi pengantin baru memasuki kehidupan yang baru, memasuki rumah tempat tinggalnya, diawali dengan kebahagiaan pesta. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu bukan mempelainya, tetapi yang bertugas untuk menyongsong kedatangan. Mereka tidak dijemput untuk pergi diajak oleh mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki itu datang dan bersama-sama dengan mereka dalam kebahagiaan. Saudara, ini menjadi penting. Bagaimana kita memahami teologi pengangkatan atau teologi rahmat Allah yang mengasihi dunia dan memperbarui, menebus, menyelamatkan dari segala kerusakan oleh dosa. Lalu bagaimana kita memahami 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, apakah ini bukan teologi pengangkatan? Saya kira kesimpulan yang lebih tegas di dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini adalah dalam ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18 di sana dituliskan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Firman Tuhan ini adalah tentang penghiburan bagi jemaat Tuhan yang sedang dianiaya, jemaat Tuhan yang merasakan takut atas kematian, takut atas maut. Apabila maut saja sudah dikalahkan oleh Tuhan, diperbarui bahwa kematian itu menjadi sebuah proses pembaharuan kehidupan yang mulia, maka mereka yang masih hidup, yang sekalipun dalam keadaan terancam, sekalipun harus mengalami penganiayaan, kehidupan ini sungguh berarti dan masih bermakna. Terhiburlah engkau karena pengharapan yang selalu ada dalam setiap keadaan apapun yang kita alami di dunia ini. Saya kira itu yang bisa menjadi pembekalan untuk kita menghayati firman Tuhan dalam bacaan leksionari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Selamat menghayati cinta kasih Tuhan bagi kita, cinta kasih Tuhan bagi dunia, dan kita akan berdiskusi bersama di dalam grup WhatsApp Info GKI Tegal Rejo Salatiga. Tuhan memberkati kita.